Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Marky Barbara dan tentunya di channel saya Marky Barbara juga teman-teman. Semoga kabar malam hari ini teman-teman sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Dan malam hari ini semoga saja jika ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan, Allah pulihkan badannya, dan semoga teman-teman semua diberikan rezeki yang tidak tara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum melangkah lebih lanjut untuk bercerita, saya akan sedikit mengatakan bahwa ini adalah kisah saya yang benar-benar saya alami. Tidak ada kebohongan, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Dan pengalaman saya ketika saya ketemu dengan orang gila ya. Ibaratnya kalau bahasa Jakartanya depresi gitu ya. Kalau kata orang Sundanya edan eling, disebut edan ya si eling, disebut eling ya kadang-kadang edan gitu ya, edan eling ya teman-teman ya. Oke, saya mulai saja dengan bercerita dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itu tahun 2019, tapi saya lupa tanggal dan bulannya. Siang itu tepatnya jam 1 siang saya setelah pulang nyanyi dari Balaraja, karena pada saat itu saya nginep di rumah teman saya karena kalau pulang langsung udah nggak ada kendaraan. Saya pulang manggung di Balaraja naik angkot. Nah terus di daerah Cimone saya melihat seorang perempuan sekitaran umurnya ya belum genap 20 tahun deh, kayaknya 17-18an gitu ya. Orang gila ya, bahasa kasarnya seperti itu teman-teman. Dengan rambut yang kayak injuk, baju dan celana yang dekil. Dia lagi tiduran di emperan di pinggir toko. Dan entah itu apa yang menggerakkan jiwa saya, menggerakkan hati saya, sehingga saya ingin berhenti untuk menghampiri si wanita itu. Akhirnya saya berhentilah, stop. Langsung saya bayar angkotnya dan saya turun ke menghampiri si perempuan yang gila itu ya teman-teman. Terus saya turun dan saya bertanya kepada dia, "Neng, lagi ngapain?" gitu. Dan ternyata si perempuan itu tidak menjawab teman-teman. Dan setelah saya coba lagi menggunakan bahasa Sunda gitu, "Neng, nuju naon, entos emam encan." Ternyata dia mengerti dan mengangguk, dan dia bilang, "Tacan mam, mang," gitu ya, "belum makan," gitu. Dan akhirnya saya bilang tadi entah apa yang ada dalam pikiran saya sehingga saya merasa prihatin kepada perempuan itu teman-teman gitu loh. Akhirnya tanpa pikir panjang saya bilang sama si adek itu, sama si anak itu, sama si perempuan itu, "Neng, mau nggak ikut sama Mamang pulang ke rumah Mamang?" gitu saya. "Mamang bukan orang jahat, mau nggak ikut ke rumah Mamang?" gitu saya bilang gitu. Terus kata dia, mau gitu. Oke, akhirnya saya ajak makan dulu di warteg, dan orang-orang yang ada di dalam warteg itu semua heran dan semua aneh tertuju kepada saya bersama si perempuan itu. Mungkin kok saya yang berpenampilan rapi sementara si perempuannya penampilan yang serba dekil, yang semua yang ada di dalam warteg itu semua tutup hidung teman-teman. Tapi saya cuma senyum aja. Makan pun teman-teman sampai nambah dua piring. Dan setelah itu teman-teman, habis makan dua piring dia muntah teman-teman. Akhirnya setelah muntah itu, aduh bingung mana muntahnya di halaman si warteg itu. Saya dimarahin. saya dimarahin sama si yang punya warteg itu. Saya diomelin, "Kamu ya katanya bawa orang gila ke sini makan," gitu. Akhirnya ya udah makan, pulang lah. Dan pada saat itu saya membelikan kaos buat dia, karena kayaknya tidak mungkin untuk saya bawa ke kosan saya dengan penampilan yang bau dan yang dekil ya teman-teman, maaf ya. Dan akhirnya saya beli, pada situ saya ada uang gitu ya, yang istilahnya pakai yang ganti aja dulu biar nggak malu pulang ke kosan sayanya. Singkat cerita teman-teman, sampailah ke kosan saya dan tetangga-tetangga saya bertanya, "Siapa ini?"
Terus saya jawab, ini adalah saudara saya, penakan saya gitu, saya ambil, dia kerja pembantu rumah tangga, dia nggak betah gitu. Oh gitu, tetangga saya bilang gitu. Dan pada saat itu saya kos di daerah Jatiuwung Tangerang teman-teman. Oke, terus malam hari pertama dia, saya tidur di rumah teman saya dan dia tidur sendiri. Ternyata di malam hari itu kata tetangga saya keesokan harinya, itu katanya ponakan kamu, saudara kamu ngerocok aja, orang nggak bisa tidur, berisik banget gitu. Emang saudara kamu gila ya, kata tetangga-tetangga saya bertanya kepada saya gitu. Dalam hati saya bingung menjawab apakah ini saudara saya atau memang benar. Sebenarnya saya menjawab, saya bilang dia ini lagi stres aja gitu, lagi banyak pikiran, saya bilang gitu. Oke. Dan dia tinggal 2 hari di kosan saya, dan saya berinisiatif untuk membawa pulang ke tempat saya, ke rumah saya, ke Pandeglang gitu. Saya telepon orang tua saya, mah saya ini ada kata saya bilang ada orang gila deh ya, disebut gila enggak, disebut enggak gila, memang gila gitu. Terus tapi dia orangnya baik, masih kecil, kata saya. Kasihan daripada dia tinggal di jalanan, takutnya dia ada yang memperkosa ataupun gimana. Kenapa saya bawa pulang teman-teman? Saya pikir kan lumayan ibaratnya untuk nemenin istri saya yang tinggal di rumah sendirian. Karena kan rumah saya sama rumah mama saya sudah misah gitu. Jadi kalau ada si perempuan ini, ada ini neng ini, bisa nemenin istri saya untuk diajak ngobrol gitu teman-teman. Singkat cerita, saya belum tahu karakter dia yang sebenarnya, walaupun dia kadang-kadang suka bengong, suka gimana gitu teman-teman. Akhirnya setelah dua hari tinggal di kosan saya kata orang tua saya, oke yaudah, katanya ajak aja, kesian dengan saya merayu orang tua saya dan istri saya supaya mereka mau untuk mengurus si perempuan ini teman-teman. Akhirnya keesokan paginya, dengan pagi-pagi sekali kami berangkat ke Pandeglang sekitaran jam 6 menuju Bitung ya teman-teman. Karena kan kalau untuk ke Pandeglang itu bisa lewat Bitung, bisa lewat Kebonanas gitu teman-teman ya. Akhirnya sampailah di Bitung, dan di perjalanan teman-teman, Hesti itu kan namanya Hesti teman-teman ya. Saya sudah bertanya siapa namanya, bla bla bla, namanya Hesti gitu. Dia tetap aja membawa si buntelan yang kekeh, yang nggak boleh saya tahu apa isi di dalam buntelannya itu teman-teman gitu. Nah itu di perjalanan pengen jajan ini ono segala macam, sementara saya nggak ada uang apa-apa gitu, hanya ada uang buat ongkos doang gitu teman-teman. Akhirnya dia kayak sedih di perjalanan tuh, kayak nangis, kadang ngerocok sendiri, kayak kadang-kadang kalau ngelihat orang kayak ketakutan gimana. Namun saya coba menenangkan supaya jangan sampai dia kenapa-napa ataupun ribut ya teman-teman. Singkat cerita, sampailah ke Pandeglang, ke rumah saya teman-teman. Nah terus sampailah ke rumah saya teman-teman, mama saya, istri saya, semua aneh melihat, aneh campur ketakutan melihat Hesti itu dengan saya, dengan tatapan mata yang tajam, melihat orang tua saya dengan kulit yang hitam legam gitu teman-teman. Agak-agak sedikit badannya, agak sedikit ada koreng gitu ya teman-teman ya. Akhirnya ya karena memang mama saya senengan sama orang gitu ya, senengan sama anak-anak, khususnya perempuan, udahlah, toh mau diapain lagi, mungkin kalau dibawa suruh pulang lagi yang nggak mungkin gitu. Akhirnya diuruslah sama mama saya. Hari berhari berganti gitu ya teman-teman ya. Mulai ketahuan karakter asli si Hesti itu. Kadang-kadang dia suka nangis sendiri, teriak-teriak sendiri, dan teman-teman sampai-sampai dia tuh orangnya, nah kalau di
di rumah itu makan teman-teman, ya mungkin karena orang begitu ya, makan tidak cukup 4 piring teman-teman. Misalnya pagi makan sampai nambah 4 kali, ntar siang lagi 4 kali lagi tuh ke teman-teman. Udah gitu muntah Allah gitu teman-temannya. Terus teriak-teriak, terus nangis sampai teman-teman orang tua saya merasa ketakutan karena dia tiba-tiba nangis histeris, teriak gitu teman-teman. Nah terus di kamarnya itu teman-teman segala pipisnya dia dibotol-betolin teman-teman. Namanya saya bilang tadi ya, orang setengah gila ya teman-teman ya. Saya berharap dengan tinggalnya di rumah saya dia tuh bisa sedikit membaik gitu teman-teman ya. Tapi ternyata dugaan saya salah. Semakin hari demi hari semakin begitu, kadang-kadang semakin brutal. Terus bahkan teman-teman ya, sampai pipis pun di tengah rumah teman-teman. Kalau dia udah timbul rasa sedihnya, kadang-kadang dia nangis kenceng-kencengnya. Terus kadang-kadang juga dia marah semarah-marahnya. Bahkan TV pun teman-teman dilemparnya teman-teman sama piring gitu. Kadang dia ketawa sendiri, serengit gitu teman-teman. Nah singkat cerita, pernah suatu hari dia bawa pisau teman-teman. Main ke tetangga-tetangga bawa pisau. Sudah barang tentu otomatis tetangga-tetangga merasa takut ya teman-teman dengan si Hesti membawa pisau itu, karena ketakutan gitu. Akhirnya teman-teman singkat cerita kembali, akhirnya saya dimusyawarahkan, saya bersama Pak RT, orang tua saya gitu. Mungkin Pak RT juga merasa takut gitu ya, warganya kenapa-napa dengan adanya Hesti. Dan orang tua saya pun bersama istri saya rupanya sudah tidak kuat mengurus Hesti ya teman-teman. Kurang lebih Hesti itu tinggal di rumah saya sekitar 6 bulan kurang lebih ya teman-teman ya. Orang tua saya bilang, dan bapak saya juga bilang, istri saya juga bilang, tolong katanya, Ki, anterin lagi ini Hesti ke tempat yang kamu pertama kali kamu temukan di mana gitu. Kalau kamu tidak mau mengantarkan, buang aja dia gitu, di pinggir jalan kayak di mana kayak tinggalin gitu ya. Tapi teman-teman, batin saya, pemikiran saya tidak terima dengan omongan keluarga saya. Memang saya paham di satu sisi orang tua saya juga tidak mau ada Hesti karena takut kenapa-napa gitu ya teman-teman. Apalagi dengan sikapnya dan sifatnya semakin brutal gitu teman-teman. Terus kata bapak saya, atau enggak kamu bawa ke kantor polisi, atau enggak kamu bawa ke rumah sakit jiwa ke Grogol gitu teman-teman. Akhirnya dalam pikiran saya bingung, ya Allah. Di satu sisi saya ingin membawa si Hesti pulang sampai ke rumahnya. Pasti orang tuanya sudah menunggunya, dan pasti orang tuanya sudah mencari-cari si Hesti itu, dan bahkan mengharapkan si Hesti itu pulang gitu ya teman-teman ya. Pokoknya dalam pikiran saya, pokoknya harus dianterin gitu. Kayak ada, kamu harus nganterin, kamu bisa gitu teman-teman. Tapi di satu sisi, kemana saya harus mengantarkan si Hesti ini gitulah teman-teman. Akhirnya teman-teman, di beberapa hari kemudian dia tuh memang suka ngobrol sama orang tua saya, tanya. Katanya dia aslinya orang Cianjur. Kalau dia lagi baik emosinya, tingkat emosionalnya dia baik teman-teman. Hesti orang Cianjur, hayang uih ke Cianjur. Hesti orang Cianjur, pengen pulang ke Cianjur gitu teman-teman. Nah terus singkat cerita, akhirnya saya membawa pulang ke Tangerang lagi si Hesti itu teman-teman ya. Saya bawa pulang ke Tangerang lagi teman-teman. Tetapi dalam pikiran saya bingung, apakah Hesti ini harus saya taruh lagi ke tempat yang semula saya menemukan dia, atau saya taruh di mana saja gitu teman-teman. Karena saya pun bingung kemana gitu harus mengantarkannya gitu teman-teman. Di perjalanan saya tidak naik angkot teman-teman untuk menuju ke Tangerang itu. Alhamdulillah saya diantarkan oleh adik kandung saya, naik mobilnya dia untuk berangkat ke Tangerang. Nah di perjalanan tentu
ngobrol sama adik saya, sama istri adik saya, ditanya si Hesti itu, Hesti emangnya Hesti orang mana? Dia bilang orang Cianjur. Saya bilang ya Cianjur itu luas gitu, kalau kamu mau dianterin sama saya, sama Amang gitu, sama Mamang, kamu harus di mana, alamat lengkapnya, saya bilang gitu. Dan dia menjawab Cianjur Geprong gitu. Ya Allah, dalam pikir saya Cianjur Geprong, ada nggak sih sebenarnya Geprong? Saya belum pernah dengar gitu. Dan untuk meyakinkan saya cari di Google dan ternyata ada, teman-teman. Dan kemudian kami pun di perjalanan, kemudian kami pun berpisah di Bitung kembali, teman-teman. Adik saya melanjutkan perjalanannya bersama istrinya ke Bekasi karena rumahnya di Bekasi, sementara kami berdua naik angkot untuk menuju ke kontrakan saya. Sampailah saya dan Hesti ke kosan saya. Di kosan saya nanya mulu sama dia. Pokoknya saya bisa bilang gini, pokoknya Hesti, Amang nggak mau mengantarkan dengan bahasa Sunda ya. Kalau kamu nggak tahu ingatnya, Amang Hesti mah di Cianjur Geprong gitu. Nah akhirnya teman-teman, oke, saya harus mengantarkan ke Geprong Cianjur gitu. Walaupun saya nggak tahu RW-nya berapa ya, tapi saya pergi aja dulu ke mana, ke Geprong Cianjur. Dan teman-teman, akhirnya malam pun berjalan. Akhirnya subuh pun tiba. Setelah sholat subuh, saya siap-siap untuk mengantarkan Hesti ke Cianjur Geprong. Hesti sudah mandi. Akhirnya kami pun pergi dengan dia pakai baju warna pink. Saat itu saya ingat sekali, teman-teman. Saya bilang, Hesti, kamu jangan mau jajan ya, karena Amang nggak ada duit, uangnya pas-pasan. Iya dibilang gitu. Dan sampailah di Bitung, kami pun naik. Saya bertanya untuk jurusan yang ke Cianjur. Akhirnya kami naik bis ya. Di perjalanan Hesti itu setiap ada pedagang asongan yang dagang apapun, dia selalu diberhentikan. Dia mau jajan. Saya kesel ya, teman-teman, duit saya udah tinggal sedikit lagi, tinggal ongkos menuju ke Geprong, karena dia mau jajan terus. Kalau nggak jajan dia ngamuk, nangis, sampai penumpang lain tuh aneh gitu, ini siapanya aku gitu, ini siapanya saya. Akhirnya saya bercerita yang sebenarnya bahwa anak ini bla 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 bla. Akhirnya saya bilang, kalau kamu begini aja nangis mulu, mau jajan mulu, Amang nggak mau mengantarkan. Iya dia sampai nuduk ini, sampai manyun dia. Akhirnya teman-teman, singkat cerita, sampailah saya dan Hesti ke Cianjur. Nah, sampai di Cianjur, rupanya teman-teman bisa tidak sampai ke Cianjur, hanya sampai ke mana gitu, saya lupa ya teman-teman. Akhirnya dari situ saya naik angkot lagi untuk ke Cianjurnya gitu. Akhirnya kami diberhentikan di apa ya, lupa saya tempat apa gitu. Nah di daerah Cianjur gitu. Saya berjalan sama Esti, nanya-nanya ke orang yang saya temukan di jalan, entah itu siapa. Mereka nggak tahu terus. Dan saya disarankan untuk dibawa ke Hesti itu dibawa ke kantor kelurahan. Dan sampailah kami ke Geprong, teman-teman. Tetapi dalam pikiran saya pada saat itu, mendingan saya coba untuk ke kantor polisi untuk bertanya ataupun apakah ada solusinya ataupun bagaimana. Tapi akhirnya saya berubah pikiran lagi. Saya takut dibawa ke kantor polisi malah menambah permasalahan, dan pada situ juga saya udah nggak ada uang, jadi takutnya dipintain uang untuk, ibaratnya untuk apa ya teman-teman, untuk memudahkan gitu ya teman-teman. Akhirnya teman-teman, ya Allah teman-teman, akhirnya saya bertemu dengan kantor kelurahan Geprong. Ya Allah teman-teman, saya merasa ada suatu pencerahan untuk bisa mengantarkan Hesti bertemu dengan keluarganya, teman-teman. Dan teman-teman,
Sampailah di Kelurahan Geprong. Saya langsung masuk dan saya ketemu sama petugasnya. Saya langsung bertanya, "Bapak, saya minta tolong, apakah ada warga Geprong yang hilang ataupun yang bagaimana gitu, tolong dicek di data ataupun apa," saya bilang begitu. Akhirnya Bapak itu dengan sabar mau membantu dan membuka melihat buku pendataan warganya gitu. Dan ternyata jawaban Bapak itu tidak ada yang warganya kabur dari rumah ataupun hilang gitu teman-teman. Akhirnya saya bingung, ya Allah, saya mesti bawa kemana lagi Hesti, kayaknya saya sudah capek, uang pas-pasan ada buat pulang lagi ke Tangerang, saya bilang seperti itu ya. Saya saking kesel pada saat itu, saya emosi saya menjadi-jadi. Saya bilang sama Hesti, "Hesti, Amang udah gak mau lagi nganterin kamu, Amang capek," saya bilang gitu. Malah dia nangis sekenceng-kencengnya di kantor Kelurahan Geprong teman-teman. Dan petugas Geprong pun si bapak itu mungkin merasa apa ya, merasa kesel sama Hesti karena teriak-teriak gitu. Akhirnya dibilang, "Ya udah, nih katanya uang buat AA 20.000, kasih ke saya buat ongkos. Sekarang bawa aja Hestinya kemana kek, karena di bukunya nggak ada warga yang hilang." Mungkin dia mengusir secara halus ya teman-teman. Akhirnya saya berjalan kembali dengan Hesti dengan mengancam Hesti kalau Hesti nangis lagi nggak mau dianterin sama saya lagi gitu teman-teman. Akhirnya teman-teman, kami pun berjalan kembali sambil saya dengan putus asa kemana lagi gitu teman-teman. Dan ternyata teman-teman, akhirnya saya pun bertemu, sampailah ke pasar Geprong. Berjalan kaki teman-teman sekitar, kalau nggak salah saya lupa ya teman-teman, perkiraan 2 kiloan lah teman-teman. Di tengah-tengah di pasar itu saya berusaha untuk bertanya kepada orang-orang yang saya temui pada saat itu, dan akhirnya saya menghampiri kepada ojek yang pada saat itu sedang berkumpul gitu ya teman-teman. Di antara banyaknya ojek, saya ngomong sama mereka gitu, "Bapak tolong saya dari Pandeglang, dari Tangerang, mengantarkan ini yang namanya Hesti hilang, sudah diurus sama keluarga saya sekitar 6 bulanan gitu teman-teman. Apakah ada yang kenal, apakah ada yang mengenali gitu teman-teman." Ternyata mereka menggelengkan kepala dan nggak ada gitu teman-teman gitu. Nggak ada. Saya kesel, ya Allah, gimana ini dalam pikiran saya, ya Allah, saya sampai berdoa sama Allah, bagaimana ini ya Allah, tidak mungkin saya pergi kabur sementara meninggalkan dia gitu teman-teman. Dan teman-teman, dan ternyata teman-teman, ada salah satu ojek yang tunggu Kang gitu, mengejar saya gitu ya, tunggu Kang gitu. Kayaknya saya kenal sama dia gitu, dia orang anu gitu ya, saya lupa, saya tahu rumahnya, emang katanya dia hilang dari rumah udah berapa tahun gitu teman-teman. Ya Allah teman-teman, astagfirullah, saya tuh merasa ada titik terang, berarti ini saya bisa mengantarkan ada yang kenal gitu sama Hesti gitu, sudah barang tentu pasti ketemu sama keluarganya gitu. Belum apa-apa saya pun teman-teman, sampai mata saya pada saat itu sampai berkaca-kaca, sampai saya sedih gitu. Dalam hati saya ada bahagia, ada senang gitu teman-teman, bakal ketemu sama orang tuanya Hesti gitu teman-teman. Akhirnya saya jawab sama si bapak itu, "Pak, tolong ayo anterin kami untuk ketemu sama bapaknya atau keluarganya Hesti gitu, saya sudah mencari kemana-mana gitu." Dan teman-teman, akhirnya kami naik ojek berdua, saya sama si bapak itu, Hesti sama si bapak yang lain. Di perjalanan sesampailah ke kampungnya dia yang dituju, tetangga mereka pun tetap, para tetangganya sudah tahu tuh datang gitu teman-teman, si Hesti gitu ya. Dan akhirnya ketemulah, sampailah ke rumahnya teman-teman.
Ya Allah teman-teman, saya happy banget. Ya Allah, benar-benar ini pengalaman yang saya nggak bakal saya lupakan seumur hidup teman-teman. Akhirnya ketemulah sama rumahnya dan ketemu sama ibunya. Hesti langsung dipeluk teman-teman, sampai nangis ibunya, sampai guguakan gitu ya teman-teman, guguran anak aing bla 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 gitu, sampai nangis nangis. Sementara saya pada saat itu hanya menyaksikan pemandangan yang penuh haru biru. Saya hanya terdiam, berdiri. Saya bingung mau ngomong apa, saya nggak tahu saya mau ngomong apa, cuma saya hanya berdiri melihat ibu Hesti itu memeluk Hesti. Sementara Hesti hanya serengah-serengah aja, senyum-senyum, begitu ketawa-ketawa aja gitu, namanya orang-orang seperti itu ya teman-teman. Cukup lama ibu itu memeluk Hesti dan saya masih dalam posisi berdiri. Setelah itu katanya itu si anak suruh masuk. Akhirnya saya masuklah. Setelah itu saya pelukan sama ibunya, nangis saya sekenceng-kencengnya dan ibu itu juga nangis sekenceng-kencengnya. Kemudian teman-teman, setelah itu si ibunya menceritakan kejadian Hesti hilang itu. Dan ternyata teman-teman, Hesti itu hilangnya sekitar 3 tahun teman-teman. Dia itu hilang pas maghrib katanya teman-teman. Dia mau mandi ke kali tapi dia nggak pulang-pulang sampai saat itu selama 3 tahun. Dan kata ibunya, Hesti juga pernah sering hilang ya teman-teman, tapi hilangnya dia paling 2 hari, 3 hari, seminggu paling lama. Dan itu 3 tahun lumayan cukup, bukan lumayan, memang cukup lama sekali. Dan kata ibunya selalu berdoa tiap malam sholat tahajud, terus meminta sama Allah, dan doanya begini, tolong kalau misalnya Hesti masih ada, katanya, tolong ada yang nganterin ya Allah. Dia seperti itu, dia berbicara sama saya teman-teman. Dan teman-teman, selesailah saya mengantarkan Hesti. Tugas-tugas saya selesai untuk mengantarkan dan bertemu kembali dengan Hesti dan keluarganya gitu teman-teman. Saya tidak berharap imbalan kepada keluarganya karena mereka pun sama seperti halnya susah gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman, akhirnya saya pulang meninggalkan Hesti bersama keluarganya. Saya tidak berharap imbalan apapun dan tugas saya sudah selesai. Dan ini adalah pengalaman yang tak mungkin saya lupakan seumur hidup. Sekarang masih membekas, dan sekarang masih ingat, sampai sekarang pun masih ingat, sampai kapanpun masih ingat teman-teman, pengalaman yang luar biasa. Dan akhirnya saya pulang sendiri meninggalkan keluarga Hesti dan Hestinya, naik bis untuk menuju ke Tangerang kembali. Dan beberapa hari kemudian saya bercerita kepada orang tua saya bahwasannya saya alhamdulillah sudah mengantarkan yang tadinya saya mau mengantarkan Hesti atau membuang Hesti di pinggir jalan atau kemana. Dan alhamdulillah berkat doa mungkin, berkat doa keluarga mungkin ya, pasti mendoakan, walaupun mungkin orang tua saya tidak menyuruh saya untuk mengembalikan Hesti. Karena apa? Karena takutnya nanti saya nganterin, saya yang telah membuat Hesti seperti itu, mungkin takut kenapa-napa ya teman-teman. Akhirnya mereka pun terharu dengan pengalaman saya, keluarga saya teman-teman. Nah teman-teman, demi Allah, demi Tuhan, tidak ada niat saya untuk dipuji ataupun gimana-gimana. Dari setiap pengalaman orang, dari setiap cerita orang, ambil yang baiknya, ambil yang positifnya teman-teman. Semoga cerita saya ini ada hikmahnya, dan saya hanya ingin berbagi cerita, hanya sharing aja, tidak ada maksud lain teman-teman. Insyaallah semoga bermanfaat ya teman-teman. Jika teman-teman gak keberatan, bantu saya untuk like, comment, subscribe-nya. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya, cerita fakta, cerita nyata tanpa ada kebohongan saya ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.